Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu kembali pada kuliah online mata kuliah Etika dan Budaya pada saat ini. Pada saat ini saya Anto Nurwidiantara, saya akan menyampaikan tema tentang pengantar budaya. Arti budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, merupakan jamak dari kata budi yang artinya budi atau akal. Sehingga budaya berarti semua hal yang berkaitan dengan akal dan budi manusia. Kata budaya ini diambil dari bahasa Latin, yaitu coller, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata kultur atau bahasanya culture. Itu adalah arti dari budaya. Arti kata budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu 1. Pikiran, akal budi. 2. Adat istiadat. 3. Sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab atau maju. 4. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Itu beberapa arti kata budaya menurut KBBI. Arti budaya menurut Sumarjan dan Sumardi, yaitu ahli ilmu sosial, budaya adalah semua hasil karya, cipta, dan rasa dalam masyarakat. Karya masyarakat akan menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan, atau kebudayaan jasmaniah, biasa disebut material culture, yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya, supaya kekuatan maupun hasilnya bisa diabadikan untuk keperluan masyarakat. Nah, itu adalah arti dari budaya menurut Sumarjan dan Sumardi. Berikut ini adalah gambar teknologi dari budaya. Di gambar ini merupakan teknologi budaya yang sudah turun-temurun. Ini adalah alat tenun yang bisa untuk merajut benang menjadi kain. Arti budaya menurut Goncaroningrat. Budaya yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Nah, ini menurut Goncaroningrat. Arti budaya menurut Edward Burnett Taylor. Budaya atau kebudayaan yaitu keseluruhan yang kompleks dan rumit, di mana di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, maupun kemampuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan dari manusia dalam kehidupan maupun posisinya sebagai anggota masyarakat. Itu adalah arti budaya menurut Edward Burnett Taylor. Arti kata budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu 1. Pikiran, akal budi. 2. Adat istiadat. 3. Sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab atau maju. 4. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah.
Arti budaya menurut Kluckhohn dan Kelly. Budaya yaitu semua rancangan hidup yang tercipta secara historis, baik eksplisit maupun implisit, rasional, irasional, ada pada suatu waktu sebagai pedoman yang potensial untuk perilaku manusia. Demikian itu adalah arti budaya menurut Kluckhohn dan Kelly. Sekarang kita akan mempelajari tentang unsur budaya. Unsur budaya antara lain bahasa, sistem pengetahuan, kemasyarakatan, peralatan hidup, teknologi, religi, dan kesenian. Itu adalah beberapa unsur dari budaya. Penjelasan dari unsur budaya. 1. Bahasa. Bahasa merupakan sebuah pengucapan indah dalam suatu elemen kebudayaan yang bisa menjadi alat perantara utama manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Ada dua macam bentuk bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Berikut ini adalah gambar contoh bentuk bahasa tulisan. Di masyarakat Jawa ada tulisan yang merupakan hasil budaya masyarakat dari zaman dulu. Budaya ini berupa tulisan Jawa. Ya. Di sini terlihat beberapa aksara Jawa. Ya. Arti budaya menurut Edward Burnett Taylor, budaya atau kebudayaan yaitu keseluruhan yang kompleks dan rumit, di mana di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, maupun kemampuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan dari manusia dalam kehidupan maupun posisinya sebagai anggota masyarakat. Itu adalah arti budaya menurut Edward Burnett Taylor. Unsur budaya yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Organisasi sosial yaitu sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup maupun perkumpulan. Itu adalah penjelasan dari sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Unsur budaya yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Merupakan jumlah keseluruhan teknik yang dimiliki oleh suatu masyarakat, meliputi keseluruhan cara bertindak dan berbuat. Hal ini berkaitan dengan pengumpulan dan pemrosesan bahan mentah untuk dibuat suatu alat kerja, pakaian, transportasi, dan kebutuhan lain berupa benda material. Itu adalah penjelasan terkait dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Unsur budaya kelima
yaitu sistem mata pencaharian hidup, merupakan segala usaha manusia untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi meliputi berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, peternakan, perikanan, dan perdagangan. Itu beberapa sistem mata pencaharian hidup yang ada pada masyarakat sebagai unsur dari budaya. Unsur budaya yang keenam yaitu sistem religi. Sistem religi merupakan sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal suci yang tidak terjangkau oleh akal. Sistem religi meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai dan pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Nah, ini penjelasan terkait dengan sistem religi yang merupakan unsur budaya. Unsur budaya yang ketujuh adalah kesenian. Kesenian bisa diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang bisa memberikan kepuasan batin bagi manusia. Secara garis besar, kita dapat memetakan bentuk kesenian dalam 3 garis besar, yaitu 1 seni rupa, 2 seni suara, dan 3 seni tari. Itu adalah penjelasan dari kesenian sebagai unsur budaya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang wujud kebudayaan. Ada 3 wujud kebudayaan, antara lain 1. Ide atau gagasan. Ide atau gagasan yaitu sebuah pola pikir. Pola pikir terbentuk dari kumpulan ide-ide atau gagasan yang bersifat abstrak atau tidak bisa dilihat. Wujud kebudayaan ini ada dalam alam pikiran masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap apa yang dilihat dan diamati maupun dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Jika ide atau gagasan tersebut dituangkan dalam tulisan, maka keberadaan ideal sebuah budaya terdapat di dalam buku-buku yang telah ditulis. Contohnya adalah bahwa masyarakat pedalaman atau masyarakat pesisir masih mempercayai dengan hal-hal yang berbau mistis, seperti mempercayai adanya benda pusaka dan lain-lain. Itu adalah salah satu wujud kebudayaan yang berupa ide atau gagasan. Wujud kebudayaan yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas masyarakat terbentuk dalam sistem sosial, sehingga manusia saling berinteraksi dan bekerja sama dengan sesama manusia lainnya sesuai dengan adat dan kebiasaan. Aktivitas bersifat konkret yang bisa diamati dan didokumentasikan. Ya, itu adalah penjelasan dari wujud kebudayaan yang kedua yaitu aktivitas. Berikut ini adalah gambar contoh wujud aktivitas budaya, yaitu sekelompok orang sedang melakukan aktivitas budaya berupa kesenian tari dengan memakai alat-alat yang ada. Yang ketiga, wujud kebudayaan adalah hasil budaya.
Hasil budaya yaitu suatu peninggalan yang berbentuk hasil karya, benda, atau fisik. Hasil budaya bersifat lebih konkret di antara kedua wujud budaya yang lainnya. Hal ini dikarenakan sebuah ide atau gagasan yang dituangkan dalam aktivitas sehari-hari dapat membentuk suatu